Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah si Kinan lagi. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Setelah kepergian Wan Xiao, Yu Xianji merasa khawatir jika Wan Xiao akan mengincar Kinan lagi. Ia pun mencoba menenangkan Kinan dengan mengatakan, "Rekan kultivator, jangan khawatir, ini semua karena diriku, jadi aku yang akan menyelesaikannya." Namun, Kinan mengatakan jika itu tidak masalah baginya. Malah dalam hatinya, Kinan ini merasa menyayangkan sekali karena kehilangan kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius dari alam immortal Nine Heavens. Lalu, Xianji pun memperkenalkan dirinya jika ia bernama Yu Xianji. Ia juga menanyakan siapa nama Kinan. Xianji pun memberikan sebuah lencana sambil mengatakan, "Kalau ada kesempatan, datang dan kunjungi aku di sekte Sanging, Asien." Kinan pun mengambil lencana tersebut sambil menyebutkan namanya, "Aku Kinan." Setelah memberikan lencana tersebut, Xianji lalu mengatakan kepada Kinan jika dirinya masih ada banyak urusan di sektenya yang harus ia urus. Ia pun pamit untuk pergi kepada Kinan. Kinan dan Blood Eye pun menatap kepergian Xianji. Di sini, Blood Eye pun melirik Kinan dengan lirikan tak biasa. Kemudian Blood Eye menggoda Kinan dengan mengatakan, "Kayaknya dia naksir padamu, Kinan." Kinan pun sambil malu-malu menjawab agar Blood Eye tidak berbicara omong kosong. Lalu, dikarenakan Kinan ini sekarang telah mendapatkan Immortal Badge of Ascension, Blood Eye pun menyarankan Kinan agar Kinan segera meningkatkan kultivasinya ke puncak ranah Martial God. Kinan lalu bertanya, apakah Blood Eye tahu tempat untuk masuk ke dalam pengasingan? Sambil memberikan sebuah lencana, Blood Eye berkata, "Lencana 10,000 Dao Immortal ini memungkinkanmu untuk mengakses berbagai informasi tentang alam Immortal Nine Heavens, dan kau bisa melihat tempat mana yang cocok untukmu dalam pengasingan." Kinan pun menerima lencana itu dan mengucapkan terima kasih kepada Blood Eye. Kinan kemudian melihat lencana tersebut dan tampak ada beberapa informasi yang terlihat. Sekte Sky Tai Huang telah merekrut murid baru. Mereka berhasil merekrut jenius 4 ekstremitas dengan nama Qiu Huang yang akan segera menjadi murid inti Peerless Ruler. Rumor mengatakan kalau Peerless Ruler sekte bersaing untuknya. Sword Immortal Emperor masuk ke dalam pengasingan kemarin. Kemungkinan dia mencoba query Dao. Melihat ada nama Qiu Hong, Kinan pun teringat nama dari tubuh yang pernah ia gunakan dulu. Kinan bergumam, "Qiu Hong, bukankah itu nama dari tubuh yang aku gunakan saat jiwaku memasuki Nine Heavens? Apa mungkin orang lain dengan nama yang sama?" Gumam Kinan. Kinan kemudian melihat informasi lainnya. Ternyata informasi lainnya hanya tentang perintah untuk masuk ke dalam sebuah sekte. Membaca itu, Kinan kemudian bergumam, "Semua opsi mengharuskanku bergabung dengan sekte. Tapi aku tidak ingin bergabung sekte manapun untuk saat ini." Melihat Kinan yang nampak kebingungan, Blood Eye pun lalu menghampiri Kinan dan berkata, "Kau benar-benar pemilih. Apa kau belum selesai memilih?" Lalu, Kinan di sini pun membaca sebuah informasi yang mengatakan, "Jika kultivasimu telah mencapai ranah Earth God, kamu bisa mengunjungi medan perang Liu Huang. Tempat itu telah terbuka sejak 30.000 tahun yang lalu. Banyak Peerless Ruler dan Genius yang datang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Selain itu, di sana terdapat banyak harta dan warisan." Setelah membaca itu, Kinan lalu melirik Blood Eye dan bertanya, "Senior Blood Eye, apakah kau tahu soal medan perang Liu Huang?" Blood Eye lalu menjawab, "Kalau kau bertanya soal tempat lain, aku mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu soal tempat ini. Dulunya tempat ini adalah medan perang Immortal Asien, tapi semenjak selalu terbuka seperti sekarang, jumlah warisan dan harta di dalamnya menjadi turun drastis." Blood Eye pun mulai berbicara dengan nada serius.
Beberapa kultivator yang gagal menjadi immortal akan mengunjungi tempat ini untuk mencoba keberuntungannya, untuk mencoba naik sebagai immortal lagi. Untuk memasuki medan perang Liu Huang, kita harus mengunjungi sungai Liu Huang Heavenly dan mendapatkan Liu Huang Rock. Mendengar itu, Qinan lalu menanggapinya. Apa itu Liu Huang Rock? Blood Eye kemudian melanjutkan penjelasannya. Bahkan ahli ranah Heaven Guard tidak akan mampu menahan Liu Huangqi dari medan perang Liu Huang. Semua orang harus mengandalkan perlindungan dari Liu Huang Rock. Namun, itu tergantung pada keberuntunganmu. Apakah kau bisa mendapatkan Liu Huang Rock? Setelah mendengar semua penjelasan dari Blood Eye, Qinan pun merasa tertarik dan mengajak Blood Eye untuk segera OTW. Tapi sebelum pergi, Blood Eye mengatakan jika sungai Liu Huang Heavenly tidak memiliki portal, jadi untuk pergi ke sana mereka harus terbang. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di dalam celah. Namun ketika itu tiba-tiba saja Qinan merasakan aura kuat. Qinan lalu menahan Blood Eye dan melihat ada orang di depan mereka. Apa? Kilingki, ucap Qinan. Qinan langsung memasang sikap waspada, tanda orang di depannya itu berbahaya atau bisa dibilang musuh. Kilingki kemudian menatap Blood Eye dan berkata, Blood Eye, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Drog Demon sudah lama mati, tapi kau masih hidup. Sambil mengeluarkan petir-petir ungu yang mengandung energi yang kuat, Kilingki berkata kembali, aku akan memberimu tumpangan hari ini. Blood Eye yang melihat Kiling nampak emosi, ia berteriak, kau adalah anjing Long Xuanling. Bagaimana kau bisa menemukan kami? Tanyanya dengan sangat marah. Qinan menatap orang itu dan mendengar nama Long Xuanling. Qinan pun langsung bergumam, Long Xuanling, bukannya itu orang yang Blood Eye minta untuk kubunuh setelah aku menjadi immortal. Kemudian di sini, Kilingki berkata kembali kepada Blood Eye, aku tidak keberatan memberitahumu. Senior Long Xuanling telah mendapatkan bantuan dari penatua tertinggi di sekte Heaven Illusionary Ancestor. Dia mencapai tahap keberhasilan yang sangat besar dalam tekniknya dan mencapai ranah Earth Immortal. Mendengar hal tersebut, Blood Eye tampak terkejut. Apa Earth Immortal? Kilingki tersenyum dan berkata dengan keras, kau tanya bagaimana aku bisa menemukanmu? Ia lalu mengeluarkan aura demonnya yang mengerikan dan lanjut berkata kembali, apakah kau pikir aku tidak bisa merasakan kehadiranmu saat kau berlatih teknik Drog Demon Wivonary Immortal Art? Kilingki lalu menyerang Qinan dan Blood Eye. Mati kalian! Setetes keringat menetes di pipi Qinan. Qinan belum bergerak. Ia merasa jika perbedaan kultivasi antara dirinya dengan Kilingki ini sangat jauh. Kemudian, sorot matanya pun berubah menjadi lebih yakin. Walaupun perbedaan kultivasi yang sangat jauh, tapi Qinan tidak ingin menyerah begitu saja. Di sisi lain, Blood Eye tengah mempersiapkan sebuah teknik yang bernama Blood Eye Sky Fin. Terlihat kumpulan aura merah darah berkumpul di atas kepala Blood Eye membentuk sebuah mata. Qinan sendiri di sini menggunakan teknik God of War Golden Eye. Blood Eye pun berterima kasih kepada Qinan karena berkat kekuatan mata Qinan tersebut, kekuatan demon milik Blood Eye pun meningkat dan berhasil menahan serangan Kilingki. Kilingki pun merasa kesal atas perlawanan yang diberikan oleh Qinan dan Blood Eye itu. Dalam kesal ia berkata kepada mereka berdua, cuma sekedar Earth God lapisan pertama, tapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tampaknya Pak Tua Drog Demon itu telah menemukan pewaris yang sangat hebat. Kilingki lalu bersiap mengeluarkan teknik lainnya. Ia tersenyum jahat sambil mengatakan, kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ternyata teknik yang ia keluarkan adalah Sword of Evil Ghost Buddha. Sebuah pedang beraura hitam pun mengarah kepada tubuh Qinan. Namun, tentu saja Blood Eye tidak akan membiarkan Qinan sampai kenapa-napa. Ia lalu mengeluarkan tekniknya juga dan menahan serangan dari Kilingki. Adu energi kekuatan pun terjadi di sini, dan alhasil Blood Eye mampu menahan serangan Kilingki tersebut. Blood Eye dengan kesal bertanya, kenapa kau melibatkan orang yang tidak bersalah ke dalam urusan kita? Dengan tersenyum, Kilingki menjawab, karena dia adalah pewaris Drog Demon. Dia bukanlah orang yang tidak bersalah. Tapi baru saja Kilingki akan menggunakan tekniknya lagi, tiba-tiba Qinan telah berada di belakangnya dan bersiap menyerang Kilingki dengan teknik Sky Stride Blow. Tapi serangan kejutan Qinan itu tampaknya disadari oleh Kilingki. Kilingki pun berhasil menghindari serangan tersebut. Ia kesal karena Qinan terus memberikan perlawanan. Kau benar-benar ya, ucapnya.
Kinan yang tekniknya berhasil dihindari oleh Kilingki pun lalu melanjutkan dengan teknik yang lain, The God of War from That upon the area. Serangan Kinan itu berhasil melukai dada dari Kilingki. Blood Eye tersenyum. Bagus Kinan. Ucapnya senang karena serangan Kinan bisa mengenai Kilingki. Sedangkan Kilingki yang tidak percaya jika Kinan berhasil melukainya, ia berkata kepada Kinan dengan nada kesal, "Sekedar Earth God lapisan pertama, mampu menyakitiku." Kilingki sangat marah. Ia mengeluarkan teknik lainnya, sebuah bayangan raksasa pun muncul di belakangnya. Ia murka kepada Kinan dan berkata, "Aku bersumpah akan membuatmu menderita hari ini." Bayangan raksasa itu pun akan menginjak Kinan dengan kaki yang besar. Kinan pun menghindarinya dengan cara terbang. Kinan mulai memprovokasi Kiling dengan berkata, "Kakimu bau sekali. Jika kau mencoba membunuhku, maka kau sudah berhasil." Kilingki yang sudah bergabung dengan bayangan hitam itu pun hanya mengucapkan mati. Namun, Blood Eye tiba-tiba muncul dan menggunakan teknik Blood Realm Halberd. Ia mencoba menyerang Kilingki dengan tekniknya itu. Tapi, serangan itu malah menembus tubuh bayangan Kilingki. Kilingki tersenyum melirik Blood Eye. "Blood Eye, berhenti membuang-buang energimu. Apa kau pikir bisa menghancurkan wujud hantuku?" "Mimpi," ucapnya. Kinan pun yang berada di bawah lalu memanggil Blood Eye. "Senior Blood Eye," teriak Kinan. Kinan lalu melemparkan pedangnya sambil berteriak kembali, "Gunakan saber ini, senior." Setelah menerima saber milik Kinan, Blood Eye merasakan jika aura yang ada di dalam saber Kinan ini tidak biasa. Saber ini benar-benar sesuatu, gumamnya dalam hati. Tapi Kilingki masih meremehkan saber milik Kinan itu. Ia dengan rasa penuh percaya diri mengatakan, "Apakah kau sungguh berpikir kalau saber cukup untuk menghancurkan wujud hantuku? Sekarang kau akan." Namun, sebelum ia selesai berkata, Blood Eye lalu menggunakan teknik yang bernama Bloodfiend Saber Art dan langsung menebas Kilingki dengan tekniknya itu. Alhasil, teknik hantu Kilingki pun bisa ditebas oleh saber Kinan itu. Ia pun terpental dibuatnya. Dengan panik, Kilingki bertanya, "Saber macam apa itu?" Kinan pun berteriak jika saber itu adalah jenis yang akan membunuhnya. Di sini Blood Eye tanpa banyak bicara juga, ia langsung menebaskan lagi pedang Kinan itu ke tubuh Kilingki. Serangan telak berhasil didaratkan ke hantu itu. Aura hantu Kilingki sudah mulai menghilang. Ia kesal dan berkata, "Brengsek." Ketika ia akan menggunakan teknik Primordial Spirit Burrow dan akan kabur, dengan cepat Blood Eye pun menebasnya kembali yang membuat Kilingki berteriak kesakitan, bahkan matanya sampai memutih. Dengan wajah babak belur serta kelelahan, Blood Eye pun berkata, "Untungnya Primordial Spiritnya tidak kabur dengan mulus." Sambil mengembalikan pedang Kinan, Blood Eye pun mengatakan jika kemenangan ini berkat Kinan. Kinan pun di sini berkata, "Senior Blood Eye, aku sudah berjanji akan menghadapi Long Swanling saat aku menerima warisan Drog Demon. Tapi, bukankah seharusnya kau memberitahuku lebih banyak tentang itu?" Blood Eye kemudian berkata, "Ceritanya panjang. Senior Drog Demon dan Long Swanling dulunya adalah saudara angkat. Mereka pernah menemukan tempat warisan yang memungkinkan mereka untuk menjadi immortal bersama. Namun, Senior Drog Demon dijebak oleh Long Swanling dan hampir kehilangan nyawanya. Long Swanling juga menyimpan warisannya untuk dirinya sendiri." Kinan lalu bertanya, "Warisan apa itu?" "Aku tidak tahu. Sebelum kematiannya, Senior Drog Demon cuma memberitahuku bahwa setelah Long Swanling mencapai ranah Earth Immortal, dia akan dapat memanfaatkan potensi warisan sepenuhnya. Bila waktunya tiba, dia akan punya 50% kesempatan untuk menjadi Peerless Ruler," jawab Blood Eye kepada Kinan. Namun, Kinan tidak mempersalahkannya. Kinan dengan semangat berkata, "Jangan khawatir senior, aku akan memenuhi janjiku. Bahkan jika Long Swanling menjadi Peerless Ruler di masa depan, aku pasti akan membunuh dia." Mendengar perkataan Kinan, Blood Eye pun terharu. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Kinan. Ia pun lalu mengajak Kinan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju sungai Liu Huang Heavenly. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di sungai Liu Huang Heavenly. "Inilah sungai Liu Huang Heavenly yang terkenal," ucap Blood Eye. Ia kemudian lanjut berkata, "Sungai ini sangat kuat. Kekuatan tubuh fisik dan immortal art kita tidak akan mampu untuk memasuki sungai." Kinan kemudian memeriksa sungai itu dengan mata dewanya. Memang, kekuatan sungai ini melebihi kekuatan ranah Heaven God. Ia berada pada tingkat immortal, gumam Kinan dalam hati setelah memeriksa sungai tersebut. Kinan kemudian melihat ke arah Blood Eye dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?"
Blood Eye menjawab, pergi ke kota dan beli pancing yang dirancang dan ditempa khusus untuknya. Singkat cerita, Kinan dan Blood Eye pun pergi ke kota Liu Huang. Terlihat di kota tersebut ramai sekali orang yang berlalu lalang. Sedangkan Liu Huang di sini ia membuka sebuah toko dan berteriak, "Penjaga toko, tolong bawakan aku pancingan yang terbuat dari pecahan batu Liu Huang." Setelah mendapatkan pancingan itu, Kinan dan Blood Eye pun kembali ke sungai Liu Huang, Heavenly. Terlihat sudah banyak kapal yang berada di sana. Kinan berkata, ada banyak sekali kultivator. Ada lebih dari 50 ahli ranah Heaven Guard dan bahkan murid dalam dari faksi yang dipimpin oleh Fearless Ruler. Kemudian di sini, Blood Eye menunjuk salah satu kapal dan berkata kepada Kinan, "Apa kau melihat 3 perahu di sana? Semua kultivator di dalam perahu itu adalah murid dalam dari 3 faksi Daosim Supreme. Makanya nggak ada kultivator yang berani pergi ke sana untuk memancing Liu Huang Rock." Kinan memeriksa kapal-kapal itu lagi dan bergumam dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari murid dalam faksi Daosim Supreme, masing-masing dari mereka memiliki immortal root yang kuat. Dan semuanya telah menguasai 3 ekstremitas. Kultivasi mereka juga telah mencapai ranah Heaven Guard. Kemudian di sini Blood Eye pun meminta Kinan untuk mencari tempat terpencil dan segera menangkap Liu Huang Rock. Karena dikatakan sungai Liu Huang hanya dapat menghasilkan 100 Liu Huang Rock setiap harinya. Kinan hanya menjawab bagus. Singkat cerita, mereka pun telah berada di sebuah kapal dan tengah memancing Liu Huang Rock. Blood Eye menjelaskan jika memancing Liu Huang Rock itu murni soal keberuntungan. Walau tidak bisa menangkapnya, tapi jangan khawatir. Tapi baru saja Blood Eye berkata seperti itu, Kinan dikejutkan dengan sesuatu. Kinan mengangkat pancingannya dan ia berhasil mendapatkan Liu Huang Rock. Kinan tersenyum ke arah Blood Eye dan mengatakan, "Sepertinya aku sangat beruntung. Senior Blood Eye, tempat ini penuh ikan dan naga, jadi jangan membuat kebisingan." Menambahkan perkataannya, Blood Eye bertanya, "Apa maksud Kinan ini?" Kinan hanya menjawab, "Ya, aku merasa bisa menangkap lebih banyak Liu Huang Rock." Singkat cerita, Kinan pun telah menangkap banyak sekali Liu Huang Rock. Kinan lalu berkata kepada Blood Eye, "Kurasa kita telah menangkap semua Liu Huang Rock untuk hari ini kan? Kau bilang sungai Liu Huang Heavenly hanya menghasilkan 100 Liu Huang Rock per hari. Jadi kita sudah dapat berapa banyak?" Blood Eye pun menjawab, "Jika mereka sudah mendapatkan 86. Kinan pun mengangkat kail pancingnya lagi dan mengangkat 1 buah Liu Huang Rock. Dan itu menjadi 87 Liu Huang Rock yang mereka dapatkan. Tiba-tiba terjadi fenomena aneh di sungai itu. Kultivator lain yang memancing Liu Huang Rock berkata, "Apa yang terjadi?" Ternyata, fenomena sungai itu menandakan jika batas harian menangkap Liu Huang Rock telah mencapai batas. Salah satu kultivator pun merasa kesal. "Apa? Batas hariannya sudah selesai?" Kultivator lain di sini mencoba menghitung. Ia berkata, "Sejak setengah jam lalu, total yang tertangkap hari ini hanya 13 batu. Harusnya masih ada 87 batu yang tersisa." Kultivator lainnya juga sontak emosi dan berteriak, "Selidiki dan lihat siapa orang yang menangkap 87 Liu Huang Rock." Kinan yang baru melihat fenomena sungai itu lalu bertanya, "Hah, apa itu?" Blood Eye lalu menjawab, "Ini fenomena yang terjadi ketika 100 Liu Huang Rock tertangkap." Setelah menyimpan semua batu itu, Kinan pun lalu mengajak Blood Eye untuk segera pergi ke medan perang Liu Huang. "Apakah Anda Kinan dari benua Changlan?" Tiba-tiba sebuah suara angkuh meledak di telinga mereka. Mata keduanya berkilauan saat mereka melirik ke arah suara itu. Tidak jauh dari mereka berdiri seorang lelaki berkepala pelontos dalam jasming raksasa yang ditutupi oleh cahaya saleh. Tubuhnya mengeluarkan aliran aura ganas. Kultivasi pria itu telah mencapai puncak surga Dewa Realm. Selain itu mereka adalah 6 tokoh lainnya di belakangnya, masing-masing dengan kultivasi alam Dewa Surga juga. Kinan di sini melihat orang itu lalu bertanya, "Boleh aku bertanya siapa kamu?" Kinan mengerutkan kening. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dewa di dalam tubuhnya. Saat dia bertanya, "Jawab saja pertanyaanku, ya atau tidak." Pria berkepala pelontos berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana kalau itu aku?" Ekspresi Kinan berubah dingin juga. Kata-kata itu diucapkan dengan seni immortal, mampu menakuti hati seseorang. Namun Kinan telah menguasai Dao Realm dan juga bergabung dengan daging dewa pertempuran Divine. Seni immortal tidak banyak berpengaruh padanya. Lainnya manapun akan menderita gangguan mental sementara karena mereka diliputi ketakutan. Gumam Kinan dalam hati. "Menarik, hanya dewa bumi yang mampu menolak nada immortal penekan jiwaku."
Mata pria berkepala botak itu berkedip dengan heran sebelum dia berkata dengan tawa hampa, "Namun, kamu terlalu percaya diri untuk berani menyinggung Tuan Mudawan." Kinan segera menyadari setelah mendengar itu. Tuan Mudawan tidak diragukan lagi, merajuk pada Peng kecil, Kaisar Wan Xiao.